nama saya Gloria, saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 angkatan 2019. Saya mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya membuat video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Agama untuk SD. Saya mengambil materi tentang kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan siswa dalam pembelajaran agama Kristen Protestan. Diajarkan kepada siswa bahwa belajar bukanlah sekadar untuk tahu, melainkan dengan belajar seseorang menjadi tumbuh dan berkembang dalam ajarannya dan menjadikan semakin dekat dengan Allah sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 119 ayat 73, yaitu tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Di sini diajarkan dalam agama Kristen, yaitu bahwa kita tidak sekedar belajar lalu berubah, tetapi juga mengubah keadaan. Dalam ajaran agama Kristen dirancangkan agar tahapan pembelajaran memungkinkan kepribadian dan perkembangan diri dan proses penyerapan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan hingga menekankan sikap serta nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam agama Kristen diajarkan bahwa pembelajaran agama diharapkan mampu menambahkan wawasan keagamaan, pengetahuan, keterampilan beragama, dan mewujudkan sikap beragama siswa yang utuh dan berkembang yang mencakup hubungan manusia dengan penciptanya, sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Dan adapun dalam ajaran agama Kristen perlu diberikan penekanan khusus terkait dengan penanaman karakter dalam pembentukan budi pekerti yang luhur. Di dalam agama Kristen ada beberapa karakter yang ditanamkan dalam ajaran agama, yaitu kejujuran, kedisiplinan, cinta kebersihan, kasih sayang, semangat berbagi, cinta tanah air, dan kreativitas. Dan ada pula kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan siswa kesehariannya, yaitu seperti beribadah ritual maupun ibadah sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sekian dan materi selanjutnya yaitu materi tentang kehadiran Tuhan melalui keberadaan orang lain, yaitu Tuhan itu hadir melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti adapun cara-cara Tuhan hadir untuk menolong kita, yaitu seperti melalui orang-orang atau teman kita. Contohnya seperti ketika kita dalam kesusahan, teman kita membantu, dan tanpa kita sadari bahwa kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan datang kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita yang sedang dalam pergumulan hidup. Itulah yang diajarkan dalam Alkitab kepada anak-anak Tuhan, bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Mengapa manusia harus saling tolong-menolong? Karena manusia ini tidak bisa hidup hanya sendiri, dan oleh sebab itu Tuhan menciptakan manusia tidak seorang diri saja, dan materi selanjutnya yaitu tentang mengasihi. Kita sebagai manusia harus mengasihi sesama teman, orang lain, dan orang-orang yang di sekitar kita, terutama orang tua kita. Kita harus mengasihi orang tua kita
keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, kenapa kita harus mengasihi sesama manusia? Karena kita diajarkan dalam Alkitab mengasihi sesama manusia. Di dalam materi ini terdapat kasih. Apa sih itu kasih? Kasih adalah pengorbanan dalam berkorban. Pada dasarnya, perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Kasih ini juga pada dasarnya, perasaan ini akan timbul apabila ada rasa memiliki, menyayangi, mengasihi kepada sesama atau orang pada suatu. Tentunya dalam setiap pembelajaran agama Kristen diajarkan tentang kasih, di mana kita sebagai manusia harus saling mengasihi terhadap teman kita, yaitu pada dasarnya kita harus mengasihi dan saling menghormati terhadap teman kita maupun orang tua kita, guru kita yang mengajar kita, dan orang-orang lain. Dan selanjutnya yaitu materi tentang memiliki kepedulian dalam menjaga dan merawat anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Di sini diajarkan dalam agama Kristen, diajarkan kepada siswa untuk kelas rendah, yaitu sini kita diajarkan untuk menjaga tubuh kita. Dan selanjutnya diajarkan kepada anak-anak Kristen, yaitu tentang bagaimana cara kita menghormati orang lain, teman, guru, orang-orang yang di sekitar kita. Kita telah diajarkan bagaimana cara menghormati sesama manusia, karena dalam agama Kristen terdapat kita saling, karena di dalam pembelajaran agama Kristen bahwa manusia itu sama di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu kita diajarkan kepada peserta didik bahwa kita saling menghormati dan tidak membeda-bedakan teman, dan kita tidak boleh membuli teman, karena dalam pembelajaran agama Kristen bahwa manusia itu sama dipandang Tuhan. Adapun di dalam pembelajaran agama Kristen diajarkan pada siswa yaitu tentang ayat Alkitab tentang buah-buah Roh Kudus. Di sini diajarkan kepada siswa seperti dalam Alkitab buah-buah Roh Kudus terdapat 9 buah roh, seperti 1 kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran. Materi selanjutnya yaitu tentang ucapan syukur dalam segala hal. Di sini diajarkan kepada siswa yaitu dalam ayat Alkitab terdapat Tuhan telah berfirman dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu dengan bunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah sebuah pernyataan bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika kita menuruti perintah Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Itu artinya saat kita mengucap syukur, kita telah melakukan kehendak Tuhan. Kita menurut perintah Tuhan, berarti itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Jadi sekarang
kita sudah mengerti bahwa mengucap syukur adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya, jika mujizat belum terjadi dalam kehidupan kita, mungkin karena kita kurang mengucap syukur atau bahwa kita tidak pernah mengucap syukur, maka marilah menjadi pengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang diajarkan dalam Alkitab dan pembelajaran agama Kristen.